Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembuktian dari pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat siang. Agenda sidang merupakan pembuktian dari pemohon. Dalam sidang kali ini, tim Dr. Tifa menghadirkan sejumlah bukti. Salah satunya putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa juga membantah mangkir dari persidangan sebelumnya. Ia pun menyatakan pihaknya menunggu banding dari JPU. Ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat. Pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Permintaan ini pun dinilai kuasa hukum Dr. Tifa sebagai keraguan-raguan JPU terhadap status Dr. Tifa. Sidang pembacaan dakwaan Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda hingga 27 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Sebelum sidang ditutup, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa melakukan wajib lapor. Namun hal itu dinilai kuasa hukum Dr. Tifa mencerminkan keraguan-raguan tim jaksa atas status Dr. Tifa. Panggil kembali akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf tuh. Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum untuk mewakili gitu ya. Belum mendampingi. Enggak, saya menanggapi begini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. Kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Majelis hakim pun belum menyanggupi permintaan jaksa terkait wajib lapor Dr. Tifa. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Sidang pra-peradilan jilid 4 yang diajukan Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan gugatan ini masih berfokus pada pengujian keabsahan status pencekalan Roy Suryo ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Setelah sempat ditunda pada 7 Agustus lalu, sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menggugat terkait status pencekalan ke luar negeri dirinya oleh Polda Metro Jaya. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan pra-peradilan yang disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Roy menyatakan pencekalan atas diri pemohon telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi. Sidang yang juga dihadiri oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon berlangsung kurang lebih selama 1 jam.
2 atau 3 hal. Pertama soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir, dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya? Jelas. Padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya, karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kemis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra-peradilan yang keempat ini. Terkait agenda lanjutan persidangan, saat ini belum dapat dipastikan dan masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan oleh majelis hakim dalam beberapa pekan ke depan lantaran ada beberapa hari libur nasional. Dari Jakarta, Selena Yahya, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi meminta Dr. Tifa untuk mengikuti pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir kalau hadir, kan sudah saya sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya, termasuk ijazah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pakar telematika yang juga tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, menjawab pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menantangnya mengikuti sidang pokok perkara di PN Jakarta Timur dan bukan malah melakukan pra-peradilan. Roy Suryo justru menyebut Jokowi tidak mengerti hukum. Kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan, itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap malah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dihantam badai dan gelombang tinggi sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Tugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga. Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia.
Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombak lumayan besar juga tadi itu. Nah, jadi untuk kan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di rumah sakit Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patut Pacu, Lombok Barat. Dari 24 korban, 16 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sementara korban lainnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Rata-rata para korban mengalami beragam kondisi, mulai dari dehidrasi, luka di sekujur tubuh, hingga trauma akibat insiden kebakaran. Salah satunya korban Alvaro, balita 8 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Orang tua sang bayi mengaku sempat khawatir karena sang anak mengalami kesulitan bernafas, namun beruntung berhasil diselamatkan. Besar gitu kan? Iya, kampungnya kan kampung saya juga kampung anak, salah ngambil. Oh, salah ngambil. Ya, ngambilin dia niatnya. Habis itu kecekek lah. Ini juga profil pas dilepas. Karena kekecilan itu ya. Saat ini total korban berhasil evakuasi 212 orang. 211 diantaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara pencarian 5 korban yang dilaporkan hilang akan terus dilakukan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar lapas kelas 2B Ngawi di Jalan Yosudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Tugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, jembatan penyeberangan orang di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung MPR DPR RI saat ini dalam kondisi prihatin dan tak bisa digunakan. Tangga penghubung JPO tersebut lenyap dan hanya menyisakan rangka besi utama. Ya, fasilitas umum jembatan penyeberangan orang tepatnya di depan kompleks parlemen MPR DPR ini kini tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Kondisi JPO sangat memprihatinkan karena seluruh anak tangga penghubung jembatan hilang dari tempatnya. Hanya terlihat rangka besi tulang utama yang tersisa sehingga membuat warga tidak bisa menaiki jembatan tersebut. Sementara itu muncul dugaan bahwa pembongkaran anak tangga JPO berkaitan faktor keamanan serta pencegahan akses massa saat tekad unjuk rasa berlangsung.